berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover. Senang boleh bersama kembali dalam Rest and God. Malam hari ini kita akan lalui bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dan membawa semua pergumulan kita, semua beban berat kita kepada Dia. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang mengerti keadaan kita, peduli dan selalu ingin menolong kita. Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh kembali menghampiri Engkau. Sungguh kami bersuka cita, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah menyertai semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami mendapatkan berkat Tuhan, sukacita, pertolongan melewati semua hal yang harus kami jalani. Dan malam hari ini kami ingin mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau dimuliakan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, kami agungkan. Kami juga membawa semua pergumulan kami kepadamu, karena kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, ada pertolongan, dan ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah yang setia. Engkaulah Tuhan, gunung batu. Engkaulah Bapa, kota benteng pertahanan. Kami tak gentar, kami tak takut, sebab Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Oh Yesus, 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 ku panggil nama-Mu Yesus. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Puji Tuhan untuk Bapa di surga yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Amin. Kita akan sharing tentang kemarahan. Ada banyak orang yang terikat, terpenjara dengan kemarahannya, dengan kebiasaan marah-marah. Dan ini pasti tidak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi hubungannya dengan orang lain. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab, itu juga akan merusak hubungannya dengan Tuhan ketika orang terpenjara dengan kemarahan. Sebelum kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, saya persilahkan kalau ada yang mau berbagi tentang kemarahan. Silahkan. Saya Pak, saya punya sahabat waktu masih kuliah Pak. Jadi ini orang tuanya, papanya tepatnya Pak, itu suka marah. Jadi dari mereka kecil tuh ya seperti itu gitu. Sehingga anak-anaknya ini mungkin jadi tercipta momok yang mereka bicara juga udah takut gitu Pak. Karena memang ada aja marahnya. Dan yang saya kaget Pak, waktu saya ke rumahnya itu justru ada papan tulis gitu. Terus dia sebutin namanya, 1 anaknya siapa, terus tugasnya 1, 2, 3. Terus si ini gitu namanya disebutin, 1, 2, 3. Saya bilang ini apa? Saya bilang itu tulisan si papa. Katanya, hah? Maksudnya gimana? Ya itu instruksinya gitu. Jadi artinya komunikasi itu ya benar seperti Bapak bilang, bukannya rusak yang parah, saya bilang sih hancur ya Pak. Karena dia sendiri mengkomunikasikan tugas-tugas kepada anak-anaknya itu lewat papan tulis gitu. Dia tuh nggak bisa komunikasi dengan anak-anak. Sehingga waktu setiap kali dia pulang kantor, itu udah jadi satu rutinitas mereka, datang, masuk kamar sebentar, keluar makan.
itu anak-anak tuh sehening, semua langsung menghilang, ada yang kemana lah, ada yang kemana. Terus nanti dia selesai makan, dia naik lagi ke atas ke kamarnya. Udah, besok pagi-pagi kerja gitu juga lagi Pak. Jadi kayak gitu bagaimana tuh ya Pak ya? Kasihan anak-anak ya. Iya Pak. Jadi tidak menikmati hubungan yang intim, yang dekat dengan ayahnya. Sangat, Ya. Pak, sangat. Orang marah-marah itu ternyata membuat orang nggak nyaman sekitarnya ya. Tetapi orang yang marah sendiri nggak tahu nyaman nggak dengan dirinya ya. Ya, tapi ini kasus yang banyak terjadi dalam keluarga, bagaimana seorang ayah suka marah-marah gitu, dan itu dampaknya pasti anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya jadi nggak nyaman tinggal di rumah, istrinya juga serba susah karena dia harus memaklumi dan tetap menjaga ayahnya ya, suaminya, supaya tetap dihormati oleh anaknya, sementara dia juga mengerti betul bahwa anaknya mungkin terluka dengan ayahnya. Ini situasi yang banyak terjadi dan itu bisa dibawa ke luar rumah, di kantor, di pergaulan, kemarahan-kemarahan itu ya. Ayahnya marah, kemudian anaknya akhirnya juga jadi marah. Ya, jadi akhirnya kemarahan anaknya dibawa ke pergaulannya, bisa ke sekolah, ke gereja, jadi masalah. transfer ya Pak, Iya, marah itu. terus menerus, betul. Jadi akhirnya pindah-pindah, terus membentuk sebuah pola kemarahan dalam keluarga. Itu pasti tidak nyaman sekali keluarga seperti itu, keluarga yang terluka. Ya, kalau ini tidak sembuh, maka hubungannya jadi bermasalah terus menerus. Ada banyak masalah yang membuat orang marah. Biasanya orang marah itu kan dianggap ini sesuatu yang umum gitu ya. Tetapi sebenarnya itu sebuah masalah. Amarah itu biasanya terjadi. Kenapa orang jadi mudah marah? Kemungkinan pertama, karena dia memang punya pengalaman yang melukai hatinya. Orang yang punya pengalaman yang menyakitkan itu akhirnya dia terluka. Orang yang terluka salah satu dampaknya adalah punya kecenderungan emosi negatifnya, salah satunya adalah kemarahan. Kalau kita sakit hati kan kita jadi panas hati. Ketika kita panas hati kita gampang marah gitu. Kecuali yang di sini nggak pernah marah gitu, nggak pernah terluka gitu ya, nggak tahu itu ceritanya. Ya. Tetapi kalau ada orang yang bertindak menyakitkan kita, kita jadi terluka dan dampaknya pasti kita ada kemarahan tuh. Sebab yang kedua, kenapa amarah itu seringkali menguasai seseorang? Mungkin dia punya pengalaman pribadi atau melihat orang-orang yang dikasihi diperlakukan tidak adil. Perlakuan tidak adil, penindasan, pelecehan itu juga akan menimbulkan kemarahan bagi korbannya. Termasuk ketika orang yang kita kasihi diperlakukan nggak adil, kita ikut marah tuh. Dan kemarahan itu kalau tidak segera dikelola dengan benar, maka kemarahan kita juga akhirnya bisa sepertinya kita yang jadi korban. Kemungkinan yang lain, orang bisa marah karena harapan tidak tercapai. Dia ingin apa? Dia ingin pasangannya harusnya bersikap seperti apa, ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Dia menikah, harapannya nanti setelah menikah seperti apa, tidak diharapkan, tidak terjadi harapannya. Dia ingin melakukan sesuatu dengan harapan nanti dapat apresiasi yang sepantasnya, tetapi karena tidak dapat apresiasi jadi marah. Dia berjuang lakukan sesuatu dengan harapan tertentu, ternyata harapannya tidak tercapai. Gitu. Jadi kemarahan banyak terkait dengan harapan yang tidak terwujud. Itu bisa membuat orang marah. Ada banyak poin-poin lain yang membuat orang marah. Tetapi 3 tadi biasanya banyak sekali yang memicu orang jadi marah. Amarah yang tidak dikelola dengan benar itu dampaknya sangat buruk sekali bagi si pemarah maupun bagi orang-orang. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya juga jadi bermasalah. Dan yang sangat serius sebenarnya, lebih serius, sebenarnya semakin kita terbiasa marah, kita itu sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Kita sendiri sedang merusak jiwa kita sendiri. Tidak hanya merusak orang yang mendengar kemarahan kita. Ada beberapa ayat Alkitab mengingatkan kita akan hal itu. Misalnya Mazmur pasal 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kemarahan yang tidak dikelola dengan benar itu akan mendorong kita akhirnya lakukan kejahatan. Kita bisa dengar banyak kisah bagaimana orang dengan kemarahannya akhirnya menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, bahkan membunuh orang lain. Itu karena kemarahannya. Yang kedua, kemarahan itu bisa mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau orang marah, kalau dia pakai ayat itu pasti untuk nusuk orang, untuk menghakimi orang. Kalau orang marah, dia berkhotbah, khotbahnya akan nembak seseorang. Jadi tidak objektif, tidak menyatakan kebenaran sebagaimana mestinya, tetapi memakai ayat, memakai pekerjaan rohani yang mestinya kudus untuk niat yang jahat. Belum lagi mungkin di luar bisa saja memang akhirnya lakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kelihatannya banyak orang yang marah kadang-kadang kan alasannya dirohanikan. Papa marah karena sayang sama kamu. Mama marah karena sayang sama kamu. Setelah itu tempeleng anaknya. Jadi anak akan dapat sebuah kebenaran yang salah. Bahwa dalam kasih itu orang boleh menampar. Saya layani beberapa anak muda yang suka kekerasan. Ternyata mereka menganggap itu sesuatu yang benar. Karena dari kecil sering dengar ayahnya pukulin dia dan selalu berkata, karena papa sayang kamu, makanya papa pukul kamu supaya kamu sadar kamu sudah lakukan sesuatu yang buruk. Dari kecil dia dengar seperti itu, akhirnya menjadi sebuah kepercayaan palsu yang dia yakini kebenarannya. Jadi karena aku mengasihi seseorang, kalau ternyata orang itu buat sesuatu yang salah, aku boleh lakukan kekerasan. Sesuatu yang aneh. Ngeri ya Pak ya? Iya. Lebih aneh lagi kalau orang nanti memukulnya dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kadang-kadang memang itu akhirnya jadi sebuah nilai loh. Tidak menyadari itu sesuatu yang salah, dianggap itu kebenaran karena dari kecil dia punya pengalaman dan dengar nilai itu. Padahal ayatnya jelas ya, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah sekarang Pak, bagaimana kita bisa merdeka, mengalami kemerdekaan dari kemarahan itu? Ayat Efesus 4 ayat 29 mungkin dapat gambaran, kita dapat gambaran. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti memang ini sebuah kebenaran yang mengingatkan kita. Kalau marah jangan berbuat dosa, kita semua masih bisa marah. Tetapi ayo kelola dengan baik, jangan kamu dikuasai kemarahan. Apalagi berlarut-larut kamu terpenjara dengan kemarahanmu. Sebab itu akan membuat engkau jadi berdosa. Termasuk tadi yang turun tangan itu? Iya turun tangan ya. Iya. Dan di situ katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti ada batas. Kemampuan mengelola kemarahan itu menurut saya itu bagian dari kedewasaan iman Kristen. Kedewasaan rohani kita salah satunya adalah mengelola emosi-emosi negatif kita. Termasuk kemarahan. Sebab orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin diubah oleh firman Tuhan, maka hatinya itu semakin dipenuhi dengan karakternya Tuhan, maka dia semakin mampu, dia semakin bisa menguasai dirinya, termasuk kemarahan. Jadi ini menjadi sebuah diagnosa pribadi sebenarnya. Kita kadang-kadang sudah merasa sangat rohani sekali, kita dewasa rohani sekali karena kita punya banyak pengalaman pelayanan, kita tahu banyak ayat firman Tuhan, kita sudah lakukan banyak hal di pelayanan secara rohani, lalu kita berpikir bahwa kita sudah dewasa. Tunggu dulu. Bagaimana engkau menguasai, mengendalikan
kemarahanmu. Karena itu bagian dari pertumbuhan yang sehat iman Kristen. Sebab kalau kita gampang sekali marah, tidak mengerjakan kebenaran kok. Kita memakai pekerjaan rohani untuk maksud-maksud yang jahat, itu kan justru sangat jahat sekali. Karena kita lagi marah. Caranya gimana praktisnya ya? Lalu bagaimana kalau kita terpenjara dengan kemarahan? Saudara-saudara yang mengikuti Rest and God di mana saja ya, kita semua punya pergumulan yang sama lah dengan kemarahan. Kita pernah marah, kita kadang-kadang tidak bisa kuasai kemarahan kita. Ada yang meledak sedemikian rupa, ada yang nggak diledakkan sih, tetapi lama juga memendam kemarahan itu. Tidak selalu mudah mengatasinya. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita temukan pemicunya apa. Mengapa kita jadi sensitif untuk hal tertentu sehingga kita mudah marah? Mungkin pemicunya itu karena kita punya pengalaman yang menyakitkan. Kita pernah dilecehkan orang, kita pernah diperlakukan tidak adil, kita pernah disakiti orang lain, kita pernah mengalami tindak kekerasan dalam hidup kita, sehingga kita merasa tidak berharga lagi, kita merasa diri kita itu nggak bernilai lagi, karena kekerasan dan pelecehan. Cari pemicunya apa? Kalau kita temukan pemicunya, kita akan ngerti itu akar masalah kita mudah terpicu dengan kemarahan. Itu kita mesti kenali diri kita, ya. Supaya kita jadi waspada bagian itu. Sebab kadang-kadang kan ada orang sensitif, kalau udah bicara duit gampang emosi. Jadi ditanya soal pertanggungan jawab, soal keuangan, langsung emosi. Kamu nggak percaya sama aku? Gitu. Ada juga kalau ditanya soal pekerjaan, emosi. Gitu. Jadi setiap orang itu kan sensitif di area yang berbeda satu sama lain. Itu sebenarnya itu menunjukkan kita itu ada masalah di sisi itu tuh. Kalau di sisi itu disentuh, kok jadi emosi kita jadi gampang sekali keluar. Bisa marah, bisa jadi sakit hati, merasa malu. Nah, itu di situ kita punya masalah tuh. Kita coba temukan pemicunya supaya kita bisa mengerti bagian mana kita harus coba mencari kesembuhan dari Tuhan di bagian itu ya. Bagian itu kita mesti yakin kita harus sembuh. Yang kedua, kita harus buat putusan berhenti marah. Nah, kalau masih mau marah didoakan terus-menerus tetap aja marah-marah. Karena marah itu kan kita sendiri yang mau. Iya kan? Kita semua kan bisa tersinggung. Tetapi kita akan terus marah dan terpenjara dengan kemarahan karena tersinggung tadi. Itu kan keputusan kita, pilihan kita. Makanya kalau kita ingin merdeka dari kemarahan, putuskan berhenti marah. Aku mau berhenti marah lah. Aku nggak mau lagi marah-marah teruslah. Sebenarnya kan marah-marah juga capek ya. Iya kan? Capek. Kalau kita marah itu capek kita. Energi yang kita keluarkan sangat banyak sekali. Coba kalau habis marah begitu biasanya orang langsung capek banget. Gitu ya. Kalau akhirnya dia keluar rumah, nongkrong dengan temennya begitu, makannya pasti banyak banget. Ya karena lelah sekali kan. Energinya Jadi ya itu buat anggaran belanja jadi bengkak. Banyak marah ya. Putuskan berhenti marah, itu kita yang memilih. Mungkin kita berkata, iya saya mau Pak Heru, tetapi saya nggak mampu. Disitulah kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, ada bagian-bagian tertentu memang kita ingin berhenti berdosa. Kita ingin berhenti dari kebiasaan buruk. Kita ingin berhenti dari kemarahan. Itu ada banyak orang yang memang nggak mampu. Disitulah kita butuh anugerah Tuhan. Makanya yang ketiga kita perlu berbicara jujur dengan seseorang yang bisa menolong kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata bisa langsung kepada Tuhan ya. Kalau masalah emosi negatif, seringkali kita butuh pertolongan dari seseorang. Dengan Tuhan oke, tetapi makanya cari konselor, cari pembimbing, supaya kita bisa konsultasi, kita bisa konseling, dan dia bisa menolong kita berdoa datang kepada Tuhan.
cerita apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita sakit hati, apa yang memicu kemarahan kita tadi. Supaya kita alami kesembuhan di hati kita, kemudian ada kekuatan Roh Kudus yang akan menolong kita mengalami kebebasan. Setelah itu coba putuskan untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Kalau misalnya ternyata ada bagian di mana kita juga sebenarnya ada kesalahan, kita jangan tinggi hati, kita mesti rendah hati, minta maaf juga. Jadi keputusan untuk berhenti marah harus diikuti dengan rekonsiliasi. Bagian dari rekonsiliasi pasti memaafkan dan minta maaf. Bagian itu mesti kita lakukan. Kalau hubungan jadi lebih baik, biasanya kemarahan juga reda. Tetapi kalau toh rekonsiliasi tidak bisa terjadi karena orang yang kita ajak ngobrol nih yang membuat kita marah, tidak mau mengakui, setidaknya kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pengalaman hidup yang menyakitkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ingin kita berdamai dengan situasi sulit, dengan apapun keadaannya. Dan kalau saudara terus membiarkan kemarahan itu ada di hatimu, engkau sedang merusak jiwamu sendiri, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri, engkau sedang membatasi potensi baik, potensi besar dalam hidupmu untuk bisa bertumbuh dengan baik. Kalau engkau membiarkan kemarahan memenjarakan hidupmu, maka engkau sedang merusak hubungan-hubungan dengan orang sekitarmu. Engkau sedang menyakiti orang-orang yang mungkin sangat mengasihimu, orang-orang yang peduli denganmu. Makanya kita harus ambil keputusan berhenti untuk marah. Dan mari kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari kemarahan dan memberi kita kelembutan hati untuk bisa berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu yang menyakitkan, dan dengan orang-orang yang membuat kita marah. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau ada ketenangan jiwa yang penuh pengampunan. Saat ini Bapa, Engkau mengerti keadaan hati kami masing-masing. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang terpenjara dengan kemarahannya, bahkan akhirnya membuat mereka menjadi lelah secara psikis, bahkan mereka menjadi sakit karena memendam kemarahan yang begitu besar. Bapa di surga, Engkau lawat mereka. Mari Bapa, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Roh Kudus menjamah hatinya, mengangkat semua kemarahan-kemarahan yang ada di hatinya, dan menggantikannya dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Tuhan kembali pulihkan hatinya, sembuhkan hatinya dari pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang melukai, pengalaman-pengalaman yang tidak adil, pelecehan-pelecehan yang mereka alami. Tuhan sembuhkan hatinya, sehingga dalam kesembuhan yang Tuhan berikan, mereka bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membuat mereka marah. Mereka bisa berdamai dengan pengalamannya, dengan perasaannya, dan berdamai dengan orang-orang yang sudah membuatnya marah. Dan Tuhan juga ulurkan tangan-Mu bagi yang sakit karena emosi-emosi negatif yang memenjarakan hidupnya, karena kemarahan-kemarahan menimbulkan penyakit dalam hidup mereka. Seiring mereka melepaskan pengampunan Tuhan, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun akibat emosi-emosi kemarahannya, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Berikan kemerdekaan bagi keluarga-keluarga untuk mengalami sukacita dalam relasi mereka. Tidak ada kemarahan yang berlarut-larut, tapi keluarganya dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan saling mengasihi satu sama lain, komunikasi yang hangat di dalam keluarga-keluarga. Tuhan juga menolong setiap orang-orang yang mengalami pergumulan dalam pekerjaannya, karena mungkin pimpinannya, bosnya punya kebiasaan marah sehingga dia tidak bisa menikmati pekerjaannya, tidak bisa bekerja dengan produktif, dengan baik. Tuhan memberi jalan yang terbaik, Tuhan menjamah setiap pimpinan-pimpinan, setiap bos di perusahaan, supaya mereka diberikan ketenangan, diberikan penguasaan diri, supaya
mereka bisa memimpin dengan baik, mengayomi dan membuat orang-orang yang dipimpinnya berjalan dalam pimpinan yang membuat mereka bisa bekerja dengan produktif, dengan maksimal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga di tengah-tengah bangsa kami tidak ada konflik horizontal, tidak ada konflik yang berlarut-larut, tetapi selalu ada damai sejahtera, suasana aman terjaga, permasalahan-permasalahan negeri bisa diselesaikan dengan baik. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami juga semuanya dalam penguasaan diri yang baik. Melalui kepemimpinan mereka, kebaikan demi kebaikan itu boleh terjadi di tengah bangsa kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God lover, kalau saudara mengalami pergumulan apapun pergumulan saudara, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dan saudara juga silahkan kalau ingin menuliskan komentar, tuliskan di kolom komentar Diaspora TV di channel YouTube. Saudara, kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri. Lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan.